setelah sukses menyelenggarakan pilkada, pemilu legislatif, pilpres, 232 mobil KPU se-Jawa Timur ditarik demi efisiensi anggaran. Kemungkinan ini juga terjadi di beberapa provinsi se-Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada efisiensi anggaran demi kebaikan negeri ini, atau ya ini konsekuensi untuk pembangunan demokrasi, terpilihnya yang terbaik untuk negeri ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Para anggota KPU, kabupaten kota, atau provinsi di Jawa Timur pasti agak menggerutu ketika 232 mobil dinasnya ditarik, karena sifatnya itu pinjam. Tetapi kalau bagi orang-orang, wah bagus ini demi efisiensi anggaran untuk pembangunan yang lain sesudah demokrasi, pembangunan demokrasi atau pilkada, pilpres, pileg selesai. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apakah ini akan lebih bermanfaat ditarik, atau ini adalah petaka? Karena ya, penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu pada kesempatan ini tetap menjalankan tugasnya, apalagi dia sampai detik ini mendapatkan amanah dari undang-undang untuk tetap selama 5 tahun, bukan ad hoc. Pertama kita baca di Metro, 232 mobil dinas KPU Jatim ditarik untuk efisiensi APBN. Bukan APBD, tapi APBN, karena memang berbicara anggaran KPU, ya relatif dari pusat. Selanjutnya di CNN Indonesia, anggaran dipangkas, 232 mobil dinas KPU seluruh Jatim ditarik. Oh, ngeri sekali ini. Dan yang terakhir di Suara Surabaya, anggaran diblokir, 232 mobil dinas sewaan ketua anggota KPU di Jatim ditarik. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih Suara Surabaya karena jarang-jarang, dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. Anggaran diblokir, 232 mobil dinas sewaan ketua anggota KPU di Jatim ditarik. Ini pasti agak Suara Surabaya sebanyak 232 unit mobil dinas sewa untuk operasional ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur dan ketua KPU Kabupaten Kota, sekretaris hingga anggota bakal ditarik. Mobil dinas sewa itu, lanjut Nani, harus ditarik paling lambat Jumat 14 Februari 2025 besok, karena anggaran untuk pengadaannya sudah diblokir. Oh, jadi bisa dikatakan pemilunya sudah selesai maka diblokir. Betul, sewa kendaraan untuk kabak di KPU Provinsi dan ketua, anggota, dan sekretaris KPU Kabupaten Kota Nani dikonfirmasi oleh Suara Surabaya. Sementara itu bagi pagu anggaran untuk sewa mobil dinas bagi semua ketua beserta anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota sendiri berkisar di angka 10 miliar. Oh, banyak juga ya. 10 miliar, itu Jawa Timur saja. Jumlah mobil yang ditarik ada 232 unit. Anggaran yang diblokir kurang kisaran 10 miliar. Sebagai informasi, Prabowo Presiden menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBDN dan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam impres tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangannya dalam rangka efisiensi anggaran belanja negara senilai 306,69 triliun. Rinciannya anggaran belanja kementerian lembaga sejumlah 256,1 triliun. Jadi dirinci sehingga terlihat semuanya untuk terkait dengan berapa yang harus diefisiensi. Dan transfer ke daerah mencapai 50,59 triliun. Ada 7 anggaran kementerian lembaga yang dipangkas, yaitu belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Identifikasi rencana efisiensi anggaran kementerian atau lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non-operasional, yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. 232 mobil KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi diblokir sehingga dikembalikan senilai 10 miliar. Menurut kalian, apakah ini habis manis pah dibuang atau memang baiknya seperti ini? Iya, atau ya seharusnya dilanjutkan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu lembaga yang sifatnya bukan insidentil, tapi lembaga yang permanen. Dia mempunyai 5 tahun amanah mengawal demokrasi. Sehingga kalau berpatokan pada regulasi, hitam putih aturan, maka ya sebaiknya yang dijalankan itu ya 5 tahun. Mungkin ada pertanyaan, loh kan sekarang, maksudnya waktu pemilu kemarin, itu kan sudah melaksanakan semuanya. Apakah hal ini tidak, ya kalau sudah selesai mengapa harus kemudian disewakan lagi sampai 10 miliar? Pasti ini akan tarik menarik. Tapi bahwa regulasi, undang-undang, KPU adalah 5 tahun. Dari patokan itu seharusnya ya bekerjanya tidak hanya pada proses pemilu saja, tapi ya seperti istilahnya pada waktu walimahan, ya tidak hanya hari H pernikahan, tetapi sebelum dan sesudah ada proses yang dilakukan. Kemudian yang kedua, faktanya ini terjadi pemangkasan. Dalam bahasa Suara Surabaya, diblokir untuk sewa tersebut. Kalau dalam bahasa Metro TV, ditarik untuk efisiensi. Apakah diblokir atau ditarik? Menurut saya yaitu kebijakan pemerintahan pusat. Dan di sini pasti semuanya akan menghormati putusan tersebut, meskipun seharusnya ada semacam diskusi atau dialog untuk hal ini, bahwa pembangunan demokrasi itu tidak hanya pada event pemilu saja, hari H, tapi sebelumnya juga ada proses dialektika untuk pembangunan demokrasi tersebut. Sehingga kalau dipangkas begitu, maka ya berpeluang proses pembangunan demokrasi agak tersiok-siok pada, kalau berbicara pelantikan
kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu kan desainnya adalah 20 Februari nanti. Ada beberapa yang juga belum selesai. Ini bagaimana terkait yang belum selesai ini? Pasti ada berbagai hal. Tapi yang belum pun, ya jangan sampai ada istilahnya habis manis sepah dibuang. Sesudah ada sebuah kegiatan yang sukses, langsung dihilangkan semuanya para panitia atau penyelenggaranya, kan tidak bagus itu. Ya kemudian ini analisis yang ketiga, tapi kan negara butuh yang namanya efisiensi anggaran, pemotongan terkait dengan APBN dan APBD. Nah ini pasti perlu duduk bersama untuk mendiskusikan ini, supaya pengembangan demokrasi, pembangunan demokrasi itu tidak hanya pada hari H, tapi selama 5 tahun itu perlu. Masih ingat kan pada waktu 98, waktu itu ada semangat untuk bagaimana ya pengalaman Orde Baru yang seakan-akan pada waktu pesta demokrasi yang demokratis itu kemudian tidak terulang, dengan cara adalah pembangunan demokrasi yang selamanya. Jadi proses tahapan, sesudah pelaksanaan ada evaluasi, sebelumnya ada perencanaan, itu adalah penting. Ya kita tinggal melihat saja bagaimana pemerintah menghadirkan kebijakan tersebut. Yang pasti bahwa KPU ya sepertinya tidak berani untuk melawan terkait dengan kebijakan ini. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kebijakan tersebut itu tidak menghalangi proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai teman-teman, sekali lagi ada istilah habis manis sepah dibuang. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.